Bu Siska adalah seorang penjual kue lapis. Namun Bu Siska mempunyai sifat yang licik dalam berjualan. Bu Siska memulai harinya dengan membuat adonan kue lapis di dapur rumahnya. Ia mencampur biang gula dan pewarna buatan murahan untuk menghemat biaya produksi, meskipun ia tahu bahan-bahan itu tidak aman. Warna merah muda ini pasti menarik perhatian. Kalau kelihatan cantik, siapa yang peduli bahan apa yang dipakai? Nah, biang gula ini penyelamat modalku. Kalau pakai gula asli bisa tekor aku nanti. Orang-orang juga nggak bakal tahu rasanya beda. Ini pas. Hari ini harus bikin banyak. Kalau habis aku bisa belanja bahan murah lagi. Asapnya wangi, warnanya cerah, laris manis deh. Hihi. Bu Siska berpikir bahwa pelanggannya tidak akan peduli dengan kualitas selama kue lapisnya terlihat menarik dan memiliki harga yang murah. Ia yakin bahwa keuntungannya akan terus meningkat. Siapa sih yang bakal peduli soal bahan kue ini? Yang penting tampilannya cantik dan harganya murah. Orang-orang di pasar pasti rebutan beli. Dengan harga segini, aku pasti untung besar. Nanti tinggal bikin lebih banyak aja. Kalau jualan habis sebelum siang, aku bisa belanja bahan murah lagi. Hehe. Pelanggan pasti senang, aku juga senang. Ia kemudian berdiri dan membawa kemasan kue ke dekat pintu, siap untuk dijual di pasaran. Bu Siska membawa kue lapisannya ke pasar. Warnanya yang mencolok menarik perhatian pelanggan meskipun rasanya sedikit aneh. Banyak orang yang membeli karena tampilannya yang menarik. Warnanya cantik, pasti bikin orang penasaran. Hari ini pasti laris manis. Ia mulai memanggil para pelanggan dengan suara lantangnya. Kue lapis, warna enak, murah. Cocok buat cemilan keluarga, yuk dibeli. Beberapa pelanggan mulai mendekat karena tertarik dengan warna mencolok kue lapis tersebut. Wah, cantik banget warna kuenya, Bu. Ini pakai pewarna alami atau gimana ya? Kok cerah banget? Iya dong, Bu. Warnanya cantik karena resep rahasia nih. Yang penting enak dan harganya pas di kantong. Cuma 5.000 aja, Bu, sebungkus. Bu, aku ambil 2 bungkus ya. Buat anak-anak di rumah, tapi awetnya sampai kapan? Oh, tentu awet dong, Mas. Bisa sampai 3 hari kalau disimpan di tempat yang kering. Mas itu memberikan uang dan Bu Siska memasukkan kue lapis ke dalam plastik. Terima kasih ya. Kalau enak besok beli lagi di sini. Seiring waktu lebih banyak orang yang mulai mampir ke lapaknya Bu Siska. Mereka tertarik dengan tampilan kue lapis yang mencolok dan harganya yang murah. Seorang anak kecil memakan kue lapis itu dan mulai merasakan mual serta pusing. Sang ibu membawa ke klinik terdekat. Namun tidak ada yang menyangka bahwa kue lapis itu adalah penyebabnya. Bu, kuenya cantik banget warnanya. Rian boleh makan sekarang kan? Iya, makan aja nak. Tapi jangan kebanyakan ya. Ini kue lapis yang ibu beli di pasar tadi. Warna-warni, pasti kamu suka. Rian langsung mengambil 1 potong kue dan memakannya dengan sangat lahap. Namun setelah beberapa suap, Bu, favorit Rian rasanya aneh ya. Terus kepala Rian juga pusing kayak mau muntah. Rian, kamu kenapa nak? Jangan bercanda sama ibu. Serius Bu, perut Rian sakit banget, aduh. Ya ampun Rian, kita ke klinik sekarang ya, ibu panggil ambulan. Dengan cepat Umayya membawa Rian ke klinik. Sesampainya di sana, dokter mulai memeriksa kondisinya Rian. Bu Maya, sepertinya anak Anda mengalami gejala keracunan makanan. Apakah dia makan sesuatu yang baru atau berbeda hari ini, Bu? Dia cuma makan kue lapis yang aku beli di pasar tadi, Dok. Tapi aku rasa itu aman. Warnanya memang cerah, tapi kuenya kelihatan bagus. Kami akan memberikan obat untuk meredakan mual dan pusingnya. Tapi sebaiknya Anda lebih berhati-hati dengan makanan yang terlalu banyak pewarnanya ya. Semoga ini cuma kebetulan ya. Tapi kalau benar karena kue tersebut, aku nggak akan beli lagi dari penjual itu. Bu Siska mulai mendengar kabar bahwa beberapa pelanggan merasa sakit setelah makan kuenya. Namun ia mengabaikan dan tetap menjual kue dengan bahan-bahan yang sama.
Assalamualaikum Bu Siska. Boleh aku masuk sebentar? Ada hal penting yang mau aku bicarakan. Waalaikumsalam Pak Darto, masuk aja, gak usah sungkan. Ada apa ya? Kelihatannya serius banget. Begini Bu, aku dengar dari beberapa orang di pasar katanya ada pelanggan yang merasa sakit setelah makan kue lapis dari sini. Apa Ibu sudah dengar kabar tersebut? Pak Darto ini ada-ada aja. Masanya gara-gara kue aku orang pada sakit sih Pak? Gak masuk akal deh. Tapi Bu, ini kabar beberapa orang loh. Ada yang bilang perutnya mual, ada yang diare. Aku pikir lebih baik Ibu cek lagi bahan-bahan yang Ibu pakai. Itu cuma kebetulan aja paling Pak. Mungkin mereka makan sesuatu yang lain sebelum makan kue aku. Lagian kue lapisku ini laku keras loh. Kalau memang ada masalah gak bakal seramai ini sih. Pasti gak bakal seramai ini sih pembelinya. Tapi Bu Siska, gak ada salahnya kan untuk memastikan kalau benar bahan-bahannya yang bermasalah, dampaknya bisa besar loh. Ini soal kesehatan orang Bu. Pak Darto, aku udah jualan kue ini bertahun-tahun. Pelanggan aku juga gak pernah komplain soal rasa atau kualitas. Jadi aku yakin kabar itu cuma gosip belaka kok Pak. Sudah kalau gitu Ibu yakin, tapi sebagai tetangga aku cuma mengingatkan lebih baik mencegah daripada mengobati kan? Iya Pak, aku hargai masukannya. Tapi aku juga tahu apa yang aku lakukan. Bapak gak perlu khawatir ya. Pak Darto keluar dari dapur dengan wajah kecewa. Sementara itu Bu Siska terus menata kue-kue lapis tersebut ke dalam kotak dengan senyum penuh keyakinan. Orang zaman sekarang memang suka cari kambing hitam ya. Kalau ada yang salah pasti yang disalahin pedagang kecil kayak aku. Padahal aku coba cari rezeki. Bu Siska, aku mau beli lagi. Aku mau beli kue lapisnya dong. Tapi aku dengar dari tetangga ada yang bilang kue ini bikin sakit. Apa itu benar Bu? Hah, itu cuma gosip aja. Kue aku ini aman dan enak kok. Ya sih, tapi jujur aja aku sempat khawatir. Aku jamin kue ini aman kok. Baiklah Bu, aku beli 1 kotak lagi. Tapi tolong ya Bu, pastikan bahan-bahannya aman ya. Tenang aja Mas, semuanya bahan itu aku pilih yang terbaik. Mas-mas yang membayar dan kemudian pergi. Bu Siska kembali tersenyum puas merasa bahwa usahanya masih berjalan dengan sangat lancar meskipun ada beberapa yang berkeluh kesah. Lihat aja, meskipun ada gosip para pelanggan tetap balik lagi tuh. Yang penting untung jalan terus. Kabar buruk tentang kue lapis Bu Siska mulai tersebar di pasar. Banyak pelanggan yang mulai ragu untuk membeli, tetapi Bu Siska tetap santai dan tidak memperbaiki cara produksinya. Ayo, siapa yang mau beli kue lapisnya? Baru keluar dari dapur nih, segar dan enak loh. Jangan ragu, murah dan berkualitas. Bu Siska, aku dengar-dengar kabar dari tetangga katanya ada beberapa orang yang sakit perut setelah makan kue ini. Apa benar itu Bu? Pak Tono, itu cuma gosip yang gak jelas. Orang-orang suka melebih-lebihkan. Kalau kue aku itu bikin sakit, kenapa masih ada yang beli sampai sekarang? Coba. Tapi Bu, kabar itu gak cuma 1-2 orang yang ngomong loh. Apa Ibu yakin bahan yang dipakai itu benar-benar aman? Pak, aku sudah jualan kue ini bertahun-tahun loh Pak. Kalau memang ada yang bermasalah, pasti dari dulu sudah ketahuan. Orang yang ngomong begitu cuma iri lihat dagangan aku tahu paling. Kayaknya aku cari kue lapis di tempat lain aja deh. Mari Bu. Dasar orang suka bikin gosip. Selama kue ini laku, aku gak peduli apa yang mereka bilang. Gosip-gosip ini memang bikin repot. Tapi selama masih ada yang beli, aku gak perlu khawatir deh. Yang penting dagangannya tetap jalan. Keesokan harinya seorang pelanggan mendatangi rumah Bu Siska di siang hari. Bu Siska, aku mau bicara. Ini soal kue lapis yang aku tak beli tadi pagi. Ya, tunggu sebentar. Ada apa ya ribut-ribut siang bolong begini? Kue lapisnya ini ada rasa pahit yang aneh. Tapi tadi aku makan langsung muntah-muntah. Mungkin masih lagi kurang enak badan paling. Lagian kue aku ini sudah aku jual bertahun-tahun loh. Rasanya selalu sama. Tapi ini beda Bu. Aku tahu rasa kue lapis yang normal. Dan ini jelas-jelas ada yang salah. Apa Ibu pakai bahan-bahan yang aneh?
Bahan-bahan aku biasa aja kok, semua dari pasar, aman. Kalau murah tapi bikin orang sakit apa gunanya, Bu? Aku cuma mau kasih tahu aja. Kalau terus begini, aku nggak akan beli lagi. Dan aku akan kasih tahu tetangga-tetangga soal ini. Mas Satu kemudian melewatkan kotak kue di meja depan rumah Bu Siska dengan kasar kemudian pergi. Ribet banget sih. Baru rasa pahit sedikit aja udah heboh. Orang zaman sekarang suka lebay. Bu Siska, aku dengar tadi ada pelanggan yang mengeluh soal kue lapis ibu ya. Apa benar ada masalah sama kuenya? Pak Darto itu cuma pelanggan ribet ya, gak ngerti bisnis. Semua bahan aku itu aman kok. Tapi Bu, kalau rasa pahit itu berasal dari bahan kimia yang berbahaya, dampaknya bisa serius loh. Ini soal kesehatan orang banyak, Bu. Pak Darto, Bapak ini kenapa sih terlalu ikut campur urusan orang? Kalau Bapak nggak suka sama cara aku jualan ya diam aja. Aku cuma mau mengingatkan, Bu, kalau terus pakai bahan-bahan seperti itu, nanti bukan cuma pelanggan yang kena masalah, tapi usaha ibu juga bisa habis. Jadi ini ya Pak, Bapak sebenarnya iri sama kesuksesan aku ya. Lihat aja Pak, meski ada gosip atau komplain, dagangan aku itu tetap laku terus. Jangan cari-cari alasan buat menjauhkan aku ya, menjatuhkan aku ya. Aku cuma berharap loh, Bu, ibu sadar sebelum semuanya terlambat. Kalau terus begini Bu, azab pasti datang. Beberapa hari kemudian seorang ibu-ibu membeli kue di tempat Bu Siska untuk acara ulang tahunnya. Tapi pada saat acara berlangsung dan para tamu undangan mencoba perutnya mereka sakit semua. Kabar itu terdengar oleh Pak Darto, tetangganya Bu Siska. Bu Siska, aku baru dengar kabar di pasar, katanya di acara ulang tahunnya Bu Maya, banyak tamu yang merasa mual setelah makan kue lapis ibu. Halah, Pak Darto itu gosip lagi ya. Orang zaman sekarang memang hobi ngegosipin orang. Tapi Bu, ini bukan cuma gosip, aku dengar langsung dari beberapa tamu. Kalau terus begini, nama ibu bisa rusak loh. Kenapa nggak coba perbaiki bahan-bahannya sih Bu? Bapak ini terlalu ikut campur dagangan aku ya. Dengan aku tetap laku kok, meskipun ada gosip yang begitu. Jadi buat apa aku ganti bahan? Kalau ibu terus-terusan keras kepala Bu, aku takut nanti azab yang benar-benar datang. Ini bukan coba soal uang Bu, tapi juga tanggung jawab moral. Hah, azab? Bapak ini lebay banget ya. Selama pelanggan tetap beli, aku gak peduli apa kata orang. Urus aja urusan Bapak sendiri. Pak Darto menghela nafas panjang, kemudian pergi meninggalkan dapur dengan raut kecewa. Gosip tentang bahaya kue lapis itu semakin menyebar, menyebabkan penjualan Bu Siska semakin menurun dengan sangat drastis. Ia merasa putus asa dan memutuskan untuk menjual kue di pasar lain agar reputasinya tidak diketahui. Ayo kue lapis manis dan lembut, murah meriah. Cuma 10.000 aja per kotak. Baru hari ini loh, langsung dari dapur. Aduh, kenapa sih pelanggan jadi sepi begini? Padahal dulu dagangan aku selalu habis. Gosip-gosip itu benar-benar merusak semuanya. Beberapa para pelanggan baru mendekati lapak dengan rasa penasaran. Salah satu pelanggan, Bu Rina, mencoba bertanya. Pasar baru, harapan baru, di sini nggak ada yang tahu gosip-gosip buruk itu. Yang penting aku harus menarik perhatian para pelanggan. Ayo kue lapis warna-warni, murah dan enak, cocok buat cemilan keluarga. Cuma 10.000 aja satu kotak. Wah, kuenya cantik banget Bu, warna-warni begini pasti anak-anak suka. Ini pakai pewarna alami ya? Tentu dong Bu, semua bahan aku pilih yang terbaik. Warnanya cerah biar menarik, tapi tetap aman untuk dimakan. Kalau begitu aku coba satu kotak dulu ya. Anak-anak pasti senang lihat kue secantik ini. Oh pasti Bu, kue ini nggak cuma cantik tapi juga lembut dan juga manis. Kalau anak ibu suka jangan lupa balik lagi ya Bu. Ibu itu kemudian membayar dan pergi dengan wajah yang puas. Lama kemudian banyak pelanggan yang datang dan membeli kue lapis milik Bu Siska. Beberapa hari kemudian, pelanggan di pasar baru merasa keracunan setelah memakan kue lapis Bu Siska. Ia melaporkan kejadian tersebut kepada petugas pasar untuk diperiksa lebih lanjut. Assalamualaikum Bu, kami dari petugas pasar ingin memeriksa dagangan Ibu.
Ada laporan dari para pelanggan yang merasa sakit setelah makan kue lapis yang ibu jual. Waalaikumsalam Pak. Wah, kok bisa ya? Aku jualan seperti biasa kok Pak. Nggak ada masalah apa-apa. Kami tetap harus memeriksa bahan-bahan yang ibu gunakan. Ini untuk memastikan semuanya aman. Mohon kerjasamanya ya Bu. Silakan Pak, ini bahan-bahan yang aku gunakan. Semua aku beli di toko bahan kue langganan. Nggak ada yang aneh kok. Bahan-bahannya kelihatan biasa aja. Tapi kita tetap harus teliti ya. Jangan sampai ada yang terlewat. Pak, warna kue itu mencolok banget. Apa ibu pakai pewarna tertentu? Kalau iya mohon tunjukkan pewarnanya. Oh, itu pewarna aman kok Pak. Aku pakai pewarna makanan biasa. Tapi maaf, stok pewarnanya habis tadi pagi, jadi nggak bisa aku tunjukkan. Baik. Baik Bu, kami mengambil sampel kuenya untuk diuji di laboratorium pasar. Hasilnya akan keluar dalam beberapa hari. Oh, tentu saja Pak. Silakan ambil aja. Aku yakin kuenya aman. Setelah selesai memeriksa, Pak Herman berpamitan dengan Bu Siska. Wajah Bu Siska tampak tegang, tetapi ia berusaha menutupi kegugupannya tersebut. Baik Bu, terima kasih atas kerjasamanya. Kami akan segera menghubungi Ibu jika hasil uji laboratorium sudah keluar. Mohon pastikan dengan Ibu benar-benar aman ya. Tentu Pak, terima kasih. Sudah datang ya, aku tunggu kabarnya. Petugas pasar pergi meninggalkan lapak Bu Siska. Untung saja pewarna dan biang gulanya sempat kusimpan. Kalau tadi ketahuan, bisa repot urusannya. Semoga mereka nggak curiga lebih jauh deh. Tapi kalau benar-benar ada pelanggan yang sakit gara-gara kuenya, apa itu salahku ya? Aku cuma mau hemat biaya. Toh mereka juga tetap beli kan? Aku nggak maksakan. Sudah, jangan mikir aneh-aneh. Siska, ini semua cuma kebetulan. Gak ada bukti apa-apa. Fokus aja jualan. Malam harinya di rumah Bu Siska, ia tampak berbaring di kasur sambil memejamkan mata, tetapi wajahnya terlihat gelisah. Aku nggak salah, aku cuma cari untung. Semua pedagang juga pasti begitu. Aku nggak salah. Namun mimpinya berganti ke pasar yang gelap dan penuh suara gaduh. Ia berdiri di tengah kerumunan pelanggan yang terlihat sakit dan juga marah. Bu Siska, ini semua salahmu. Kue yang kamu jual itu bikin aku sakit. Kamu tega banget Bu. Demi uang kamu pakai bahan-bahan berbahaya. Kami semua jadi korban. Tidak, aku nggak bermaksud begitu. Aku cuma. Kamu tahu bahan yang kamu pakai itu nggak aman, tapi kamu tetap nekat jualan. Kamu nggak peduli sama kesehatan kami. Ampun, aku nggak tahu. Aku nggak tahu mau begini, tolong hentikan. Dalam mimpinya ia melihat tumpukan kue lapis berwarna mencolok berubah menjadi hitam dan dipenuhi belat. Para pelanggan memungut kue itu dan melemparkannya ke arah Bu Siska. Jangan, tolong, aku nggak mau. Aku janji akan pakai bahan itu. Aku nggak akan pakai bahan itu lagi, tolong. Bu Siska terbangun dengan keringat dingin dan nafas tersengal. Ya Allah, itu cuma mimpi. Tapi kenapa rasanya nyata banget ya? Apa benar-benar aku itu salah selama ini? Apa aku harus berhenti pakai bahan itu ya? Tapi kalau aku berhenti, biaya produksi naik. Aku nggak akan dapat untung besar lagi. Tapi ya Tuhan, apa yang sudah aku lakukan? Aku nggak bisa terus-terusan begini. Aku sudah terlalu jauh menyakiti orang lain hanya demi uang. Aku harus berubah sekarang juga. Mulai hari ini aku akan jualan dengan jujur. Aku gak akan mau lagi menyakiti orang-orang. Aku harus minta maaf. Mereka berhak tahu. Tapi apa mereka mau mendengarkanku ya? Apa mereka bisa maafkan aku? Aku harus mencoba. Karena mimpi buruk yang dialami, keesokan harinya Bu Siska pergi ke pasar dan meminta maaf kepada para pelanggan yang pernah dirugikannya. Pak Ridwan, maaf mengganggu. Aku ingin bicara sebentar kalau Bapak berkenan. Oh Bu Siska, ada apa? Apa masalahnya? Apa masih mau jual kue berbahaya itu? Tidak Pak, justru itu yang ingin aku sampaikan. Aku meminta maaf atas semua kesalahan yang aku perbuat. Aku sadar aku sudah mengecewakan dan mungkin menyakiti banyak orang. Aku benar-benar menyesal Pak. Menyesal? Setelah semua yang terjadi, apa Ibu pikir permintaan maaf saja cukup? Aku tahu nggak cukup Pak, tapi aku benar-benar ingin memperbaiki semuanya. Mulai sekarang aku hanya akan menjual kue dengan bahan-bahan yang berkualitas. Aku juga akan mengganti kerugian jika ada yang dirugikan. Tolong beri aku kesempatan kedua ya Pak. Oke, aku hargain niat Ibu itu untuk berubah. Tapi kepercayaan itu nggak mudah didapat kembali Bu. Aku butuh waktu untuk percaya lagi. Aku paham Pak, terima kasih sudah mau mendengarkan aku. Setelah Bu Siska meminta maaf beberapa pelanggan sebagai penerimaan permintaan maafnya, tetapi sebagian besar masih marah dan tidak mau membeli darinya dan tidak mau membeli
kue dari Bu Siska. Namun dia tetap tidak menyerah, dia tetap bertekad untuk berubah. Bu Siska, aku dengar ibu pakai bahan yang berbeda sekarang. Ini beneran aman? Iya Pak Ridwan, aku sudah buang semua bahan lama yang gak aman. Sekarang aku cuma pakai bahan-bahan yang berkualitas. Walaupun untungnya kecil, aku cuma mau pelanggan percaya lagi. Baiklah, aku coba satu. Tapi kalau ada apa-apa, aku gak akan segan melapor lagi ya. Tentu Pak, aku sangat menghargai kejujuran Bapak. Terima kasih sudah mencoba lagi ya Pak. Bu Siska berhasil mendapatkan kepercayaan pelanggannya kembali. Ia merasa lega dan bersyukur telah belajar dari kesalahannya. Meskipun keuntungannya tidak sebesar dulu, ia menjalani hidupnya dengan lebih jujur dan bahagia.